Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albagas Rahmat Armando. Saya berasal dari D4 TLM BP24 dengan NIM saya 2410262330. Saya akan menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Ali Asmul, MPD. Niat memandikan jenazah. Secara umum, niat memandikan jenazah terdiri dari dua, yaitu niat memandikan jenazah laki-laki dan niat memandikan jenazah perempuan. Berikut adalah niat memandikan jenazah laki-laki. Nawaitul ghusla lil hazal maiti lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat memandikan jenazah laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Kemudian, niat memandikan jenazah perempuan. Nawaitul ghusla lil hadzihil maitati lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat memandikan jenazah perempuan ini karena Allah Ta'ala. Kemudian, syarat orang yang dapat memandikan jenazah, yaitu Muslim, orang yang memandikan jenazah harus beragama Islam. Kedua, berakal, orang yang memandikan jenazah harus sehat mental dan tidak gila. Ketiga, balik, orang yang memandikan jenazah harus sudah dewasa. Keempat, amanah, orang yang memandikan jenazah harus dapat dipercaya dan tidak akan membocorkan aib jenazah. Yang kelima, mengetahui tata cara memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah harus mengetahui tata cara memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yang keenam, jenis kelamin. Jenazah laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan harus dimandikan oleh perempuan. Suami atau istri dapat memandikan jenazah pasangannya. Syarat jenazah yang akan dimandikan, yaitu beragama Islam. Jenazah yang dimandikan harus beragama Islam. Yang kedua, ada bagian tubuhnya. Jenazah harus memiliki bagian tubuh yang lengkap atau setidaknya ada sebagian tubuh yang bisa dimandikan. Bukan mati syahid. Jenazah yang mati syahid atau dalam peperangan membela agama Islam tidak wajib dimandikan. Dan bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, persiapan. Siapkan tempat yang bersih dan luas untuk memandikan jenazah. Siapkan air hangat, sabun, kain kafan, sarung tangan, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya tempat memandikan jenazah tertutup dan tidak bisa dilihat oleh orang yang tidak berkepentingan. Yang kedua, membaca niat. Yang ketiga, membersihkan tubuh jenazah. Bersihkan tubuh jenazah dari najis dan kotoran yang mungkin masih ada. Tutup aurat jenazah dengan kain. Mandikan jenazah dengan air hangat dan sabun. Siramkan air dari kepala hingga ujung kaki. Bersihkan gigi, hidung, dan telinga jenazah. Jika ada luka pada tubuh jenazah, bersihkan dengan hati-hati. 4. Memandikan 3 kali. Jenazah dimandikan sebanyak 3 kali. Setiap kali pemandian dilakukan, tubuh jenazah dicuci secara menyeluruh dari bagian kepala hingga ujung kaki. Dalam setiap pemandian, orang yang memandikan jenazah mengucapkan doa-doa dan memohon ampunan untuk jenazah. Yang kelima, menggunakan wewangian. Setelah selesai dimandikan, jenazah dapat diberi wewangian seperti minyak kasturi atau lainnya yang tidak mengandung alkohol. Cara mengkafani jenazah. Siapkan kain kafan secukupnya. Jumlah kain kafan yang disunahkan untuk jenazah laki-laki adalah 3 lembar, sedangkan untuk jenazah perempuan adalah 5 lembar. Siapkan tali-tali pengikat kain kafan secukupnya. Siapkan kapas atau kain kecil untuk menutupi lubang-lubang pada tubuh jenazah seperti hidung, telinga, mulut, dan dubur. Siapkan wewangian seperti minyak kasturi atau lainnya. Tata cara mengkafani jenazah. 1. Membentangkan kain kafan.
Bentangkan lembaran kain kafan pertama di atas tempat yang bersih dan luas. Bentangkan lembaran kain kafan kedua di atas lembaran pertama dan seterusnya hingga semua lembaran kain kafan terbentang. Usahakan agar setiap lembaran kain kafan memiliki ukuran yang lebih lebar dari lembaran di atasnya. Taburkan wewangian di atas setiap lembaran kain kafan. Yang kedua, meletakkan jenazah. Angkat jenazah dengan hati-hati dan letakkan di atas kain kafan yang telah dibentangkan. Tutup aurat jenazah dengan kain. Yang ketiga, menutup lubang-lubang. Tutup lubang-lubang pada tubuh jenazah seperti hidung, telinga, mulut, dan dubur dengan kapas atau kain kecil. 4. Membungkus jenazah. Bungkus jenazah dengan setiap lembaran kain kafan secara bertahap, mulai dari lembaran yang paling atas hingga lembaran yang paling bawah. Pastikan seluruh tubuh jenazah tertutup dengan rapat oleh kain kafan. 5. Mengikat kain kafan. Ikat kain kafan dengan tali-tali yang telah disiapkan. Ikat pada bagian kepala, pinggang, dan kaki jenazah. Ikat dengan kuat namun tidak terlalu kencang agar tidak merusak kain kafan. 6. Merapikan kain kafan. Rapikan kain kafan agar terlihat rapi dan tidak berantakan. Pastikan tidak ada bagian tubuh jenazah yang terlihat. Cara menyolatkan jenazah. Baca niat di dalam hati. Usalli fardu kifayati arba'a takbiratin makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir yang kedua membaca selawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir ketiga mendoakan jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir yang keempat membaca doa untuk jenazah dan seluruh kaum muslimin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara penguburan jenazah. Pertama, siapkan liang lahat. Liang lahat adalah lubang tempat jenazah yang akan dimakamkan. Keadaan liang lahat sebaiknya cukup untuk mencegah bau jenazah keluar dan aman dari gangguan binatang buas. Di dasar liang lahat dibuat lubang kecil atau liang yang menghadap kiblat dengan tempat kepala jenazah. 2. Proses penguburan. Jenazah dibawa ke kuburan dengan hati-hati diiringi doa. Saat penurunan jenazah ke liang lahat, ucapkan kalimat Bismillahi wa ala millati Rasulullah, yang artinya dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah. Jenazah diletakkan di dalam liang lahat dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat. Setelah itu, tali-tali kafan dibuka dan pipi kanan jenazah ditempelkan ke tanah. Liang lahat ditutup dengan tanah dan diratakan.
Yang ketiga, setelah penguburan, keluarga dan kerabat dapat menaburkan bunga di atas kuburan. Disunahkan untuk mendoakan jenazah setelah penguburan selesai. Hal yang perlu diperhatikan, proses penguburan jenazah sebaiknya dilakukan dengan cepat, tetapi tepat, dengan hati-hati dan sesuai dengan syariat. Keluarga dan kerabat jenazah sebaiknya bersabar dan tawakal atas kepergian jenazah. Dianjurkan untuk memperbanyak doa dan istighfar untuk jenazah setelah dimakamkan.